Sobat Iksa, selamat datang di Sabit Something About Islampedia. Bersama saya, Aisyah Humaira sebagai host. Nah, di podcast kali ini, kita bakal ngobrol tentunya bareng narasumber kita yang luar biasa. Kali ini, kita akan menjawab pertanyaan Sobat Iksa yang penasaran sama Islampedia. So, kita bakal ngobrol, kita bakal diskusi lebih seru tentunya bareng Ustazah Rafita. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita kenalan dulu nih kali sama narasumber kita. Mungkin boleh Ustazah perkenalannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapita. Saya guru bina asrama di Man Ihsan Cendekia Sambas. Kelas berapa Ustazah? Saya pembina atau guru bina asrama di kelas 11 Putri. Kelas 11 Putri, oke. Nah, kita udah kenal nih sama narasumber kita. Mungkin langsung kita masuk ke sesinya aja kali Ustazah ya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ustazah, bolehkah mengambil upah dari mengajar Al-Quran? Silahkan Ustazah. Oke. Tentang mengambil upah dari mengajar Al-Quran itu boleh saja ya, yang mana dalilnya atau kita merujuk kepada hadis dari atau asar yang diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, bercerita bahwasanya ada seorang sahabat yang mengunjungi suatu kaum dan ingin menumpang di kampung tersebut, namun kaum itu menolak untuk menerima para sahabat ini untuk tinggal di kampung tersebut. Nah, maka suatu ketika salah satu dari penduduk di kampung itu ada yang tersengat gigitan hewan berbisa. Nah, yang mana belum ditemukan obatnya pada saat itu. Lalu mereka pun mencari tahu bagaimana untuk bisa mengobati ini atau mencari orang yang bisa mengobati penyakit ini. Nah, lalu sahabat yang tadi ditolak untuk tinggal di kampung tersebut pun ditanyakan apakah bisa menyembuhkan penyakit ini. Lalu mereka menjawab, kami tidak bisa membantu kecuali kalian memberi kami makan atau mempersilahkan kami untuk tinggal di sini. Pemuka dari kaum di kampung tersebut pun akhirnya menyetujui dengan imbalan mereka akan diberikan makan dan diberikan juga daging kambing. Nah, maka sahabat ini pun membacakan surah Al-Fatihah. Nah, lalu setelah membacakan surah Al-Fatihah itu kemudian melepih ke bagian yang sakit. Melepih itu artinya seperti meludah ya, dengan wasilah ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah itu, lalu kemudian dilepih ke bagian yang sakit dan alhamdulillah sembuh. Nah, maka sahabat yang tadi berhasil menyembuhkan atau dengan wasilah surah Al-Fatihah itu diberikan dipersilahkan untuk tinggal di kampung itu dan juga diberikan daging kambing atau potongan daging kambing yang dikhususkan untuk sahabat itu. Lalu tapi mereka ragu untuk memakannya. Ya, maka mereka pun ketika mereka kembali menemui Rasulullah, lalu mereka bertanya tentang apa hukumnya memakan pemberian karena jasa kan lewat ayat Al-Quran itu. Nah, maka Rasulullah menjawab, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Nah, jadi sesungguhnya yang paling berhak untuk diambil upah itu adalah dari ayat Al-Quran. Nah, Berarti itu boleh Ustazah. Nah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pertanyaan yang kedua, Ustazah, bagaimana hukum bagi orang yang punya hafalan tapi tidak diingat kembali atau tidak imrojaah? Silahkan Ustazah. Ya, baik. Tidak diingat kembali ini dalam artian sengaja untuk meninggalkan Al-Quran, artinya tidak pernah dibaca lagi. Begitu hatam, begitu hafal, kemudian dia meninggalkan dan tidak pernah diulang-ulang atau dimurojaah. Nah, maksudnya lupa dalam kategori di situ, bukan kategori yang kurang dobit atau ingatannya memang lemah, bukan dalam hal lupa karena ingatannya lemah. Nah, kalau dalam hal yang seperti ini hukumnya adalah dosa besar. Nah, di mana dalilnya ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda,
Uridat alayya ujura ummati hatta al-qadah yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Wa uridat alayya dhunuba ummati falam ara dhanban a'zamu min suratin minal Qur'an aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyahu. Nah, jadi sabda Rasulullah di sini menyebutkan bahwasanya Rasulullah menyebutkan, aku diperlihatkan amalan-amalan umatku, bahkan pahala pada saat dia mengeluarkan kotoran dari masjid, artinya dia membersihkan kotoran dari masjid, dan juga diperlihatkan kepadaku tentang dosa-dosa umatku. Nah, dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada seseorang yang telah diberikan hafal satu surah atau satu ayat, kemudian dia melupakannya. Nah, maksudnya melupakannya di sini adalah dia melupakannya dengan sengaja, artinya dia tidak pernah memurojaahnya lagi, tidak pernah mengulang-ulanginya sampai lupa. Sampai lupa. Nah, gitu. Oh, dosa besar ya, Ustazah. Ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apakah hal yang membedakan antara hadis doif dengan hadis palsu? Baik. Hadis doif artinya lemah, kalau palsu artinya maudhu kan, kalau dalam bahasa Arabnya namanya hadis maudhu, hadis palsu. Nah, yang dinamakan dengan hadis doif itu artinya hadis itu masih bersambung ke Rasulullah, masih dinisbatkan kepada Rasulullah, hanya masalahnya adalah pada ingatan para sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Nah, kalau hadis yang doif itu artinya para rawi yang meriwayatkannya, sahabat yang meriwayatkan hadis itu memiliki hafalan yang kurang kuat. Nah, sehingga hadis itu tidak bisa digunakan untuk amalan-amalan yang bersifat fardu atau yang bersifat wajib. Nah, maka hadis doif tidak dapat digunakan untuk amalan-amalan yang hukumnya wajib. Nah, seperti dalam hal akidah, halal, haram. Nah, itu tidak bisa menggunakan hadis doif. Nah, karena dia masalahnya adalah pada ingatan sahabat yang lemah. Nah, ketika ada sahabat yang menerima dari hadis dari Rasulullah, kemudian ketika mereka menyampaikan itu, hafalan atau ingatan mereka kurang kuat, kemudian mereka menyampaikan lagi ke orang lain. Nah, sehingga bisa terjadi kemungkinan ada perubahan cara penyampaian dan redaksi apa yang disampaikan dari Rasulullah melalui ingatan sahabat tersebut. Makanya hadis itu dihukumi doif. Kalau hadis maudhu, sedangkan hadis maudhu atau hadis palsu itu sebenarnya adalah hadis yang ucapan manusia biasa yang dinisbatkan kepada Nabi seolah-olah Nabi yang mengatakannya, padahal itu bukan ucapannya Nabi. Jadi bukan hadis, tapi dikatakan hadis karena dinisbatkan kepada Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengatakan atau melakukan hal tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Bagaimana hukum menangis saat membaca Al-Quran? Silahkan, Ustazah. Ya, hukum menangis saat membaca Al-Quran hukumnya sunnah, ya bahkan dianjurkan. Nah, terutama pada saat kita membaca Al-Quran sampai pada ayat-ayat yang berisi tentang peringatan, tentang azab, itu kita sangat disunahkan untuk menangis. Artinya menangis, kita merenungi bagaimana nasib kita pada saat kita berada di waktu atau di momen yang disebutkan pada ayat tersebut. Nah, jadi contohnya tentang ayat-ayat bagaimana saat api neraka itu ditujukan kepada kita, bagaimana kita menghadapi timbangan amal kita. Nah, maka ketika kita sampai pada ayat-ayat tersebut, kita sangat dianjurkan untuk merenunginya dan kita sangat disunahkan untuk nangis, mengingatkan kita, gini loh nasib kita nanti di akhirat seperti ini. Nah, itu sebagai pengingat kita lah. Iya. Nah, dan adapun hadisnya atau dalilnya yang menyebutkan tentang ini adalah hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud saat bersama Rasulullah itu Rasulullah meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan ayat Al-Quran. Jadi Rasulullah ingin mendengar bacaannya Ibnu Mas'ud. Nah, maka Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa membacakan kepadamu sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu?" Nah, maka Rasulullah menjawab, benar, tapi aku lebih suka jika mendengar itu dari orang lain. Nah, maka Ibnu Mas'ud membacakan kepada
Rasulullah yang diambil atau yang dibacakannya adalah surah An-Nisa. Nah, tatkala sampai pada ayat ke-41 yang mana bunyinya itu فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Nah, yang mana artinya, bagaimanakah keadaan manusia kelak pada hari kiamat jika kami mendatangkan seorang saksi dari Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Nah, tatkala Ibnu Mas'ud sampai pada ayat ini, maka Rasulullah meminta Ibnu Mas'ud untuk berhenti membaca, melanjutkan bacaan ayatnya. Nah, lalu kemudian Ibnu Mas'ud melihat bahwa pada saat itu Rasulullah meneteskan air mata. Nah, kenapa Rasulullah bisa sampai meneteskan air mata? Karena pada ayat itu Rasulullah tidak sanggup membayangkan bagaimana keadaan umatnya pada saat hari kiamat, dan pada saat itu beliau akan dimintai atau dijadikan sebagai saksi dari umatnya yang akan disiksa pada saat itu. Mengapa kita terkadang susah menghafal ayat yang punya kesamaan? Adakah tips dari Ustazah? Ya, oke. Dalam Al-Quran sendiri memang pengulangan ayat itu sering terjadi. Ya, nah maksud dari pengulangan ayat ini bukan tidak ada tujuan. Ya, tentunya ada tujuan. Kenapa ayat di dalam Al-Quran kok sering berulang-ulang? Nah, pertama tujuannya itu adalah kita manusia ini adalah tempatnya lupa. Ya, nah ketika ayat itu atau hanya disebutkan sekali, maka manusia ini akan lupa. Begitu berjalannya waktu, dia akan lupa. Nah, maka diingatkan lagi pada surah atau ayat berikutnya di surah berikutnya. Lalu diingatkan lagi dengan kalimat yang sama, tapi mungkin dengan masalah yang berbeda. Nah, ini tujuannya adalah supaya kita manusia lebih bisa meresapi maknanya, sehingga kita benar-benar bisa mengamalkan atau mengaplikasikan ayat tersebut dalam kehidupan kita. Nah, kemudian untuk bagaimana caranya untuk mengantisipasi supaya tidak mudah lupa atau mudah mengingat ayat-ayat yang sering berulang, ya. Yang pertama, menurut pendapat saya, yang pertama adalah catat ulang. Artinya kita punya catatan sendiri. Maksudnya dicatat, kenapa harus dicatat lagi gitu? Padahal Al-Quran ini udah jelas tertulis. Dengan kita punya catatan sendiri, itu maka ingatan kita akan lebih kuat daripada kita hanya sekedar melihat, membaca, kemudian mengingat dan menghafalnya. Jadi ayat yang mirip itu kita tulis ulang di buku khusus, ya, maksudnya buku khusus, tidak bercampur dengan tulisan yang lain selain ayat Al-Quran. Nah, kita tulis di situ ayat yang mirip itu, ayat yang satu ini ada di surah apa, ayat berapa, lalu kemudian ayat yang mirip lagi dengan ayat ini ada di Quran surah berapa, ayat berapa, juz berapa. Nah, itu kita tulis, lalu kemudian teliti atau analisis ini letak perbedaannya di mana. Oh, ternyata di kosakatanya. Atau di kosakatanya. Maka cari tahu arti dari kosakata ini. Kenapa ayat ini bisa berbeda arti dengan ayat yang sebelumnya. Tapi bunyinya sama. Ayatnya hampir mirip. Nah, letak perbedaannya di mana? Nah, disitulah cara diantaranya kita bagaimana kita mentadabburi ayat ini. Jadi sekaligus kita mengamati ayat tersebut. Jadi kita mencari tahu sekaligus artinya. Yang kedua, pahami arti. Penting. Ya, pahami arti untuk bisa membedakan ayat-ayat yang berulang di dalam Al-Quran. Cara paling mudah adalah dengan kita memahami artinya. Kalau kita hanya hafal tanpa paham arti, nah disitulah yang sering orang bilang, kalau orang Melayu bilang tuh sangsut gitu. Sangsut. Iya, sangsut tuh artinya ya itu kusut, dia jadinya kebalik-balik, ketukar-tukar gitu. Masuk ke surah ini, surah sini. Iya, ketukar karena kita tidak paham arti. Tapi begitu kita paham arti, karena kita tahu ayat sebelumnya artinya seperti ini, maka ayat selanjutnya seperti ini. Meskipun dia mirip, tetap tidak akan ketukar. Nggak bakal ketukar kalau kita paham artinya. Nah, kemudian yang ketiga itu
yang pastinya sering diulang-ulang. Ayat yang mirip, kalaupun kita catat, kita tahu artinya, tapi tidak pernah kita ulang, hanya dihafal sekali, kemudian udah gitu, maka tetap aja pasti lupa. Harus dimurojaah Nah, terus. apalagi kalau yang itu ayat itu mirip dan tidak pernah dimurojaah, udah pasti bakal lupa, bisa lupa permanen. Nah, di antaranya yang paling banyak drama itu adalah pada Quran surah Al-Mursalat, yang banyak pengulangan. Wailul yauma idzil lil mukadzibin yang berulang. Nah, antara wailu yauma idzil lil mukadzibin yang satu, ayat setelahnya ini bunyinya apa, lalu ketemu lagi wailu yauma idzil lil mukadzibin, ayat selanjutnya ini apa. Nah, itu yang kenapa kita perlu tandai gitu. Ini artinya apa setelah ini. Walaupun ayat sebelumnya itu sama wailu yauma idzil lil mukadzibin gitu. Nah, itu sih yang perlu di situ, bagaimana caranya supaya enggak mudah lupa atau mudah mengingat ayat-ayat yang mirip. Nah, disitulah kita perlu meneliti ini maksudnya apa sih ayat ini, artinya apa. Nah, sehingga kalau kita paham, tidak bakal ketukar. Oke, alhamdulillah teman-teman, 5 pertanyaan Sobat Iksa sudah terjawab oleh narasumber kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Pita yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita, untuk berdiskusi dan tentunya membagikan ilmu kepada kita semua. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjawab tuntas pertanyaan Sobat Iksa. Jangan lupa saksikan Sabit, Something About Islampedia, tayang setiap hari Sabtu dan Minggu selama bulan Ramadan. Saya Syah Humaira sebagai host pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya, jika kita sedang berpuasa lalu tidak sengaja melihat aurat lawan jenis, misalnya pada TV, medsos, atau game. Tiba-tiba melihat ya. Iya. Dua hal yang berbeda ya. Melihat dengan memandang itu beda.